wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 pengantar sistem informasi akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan suatu sistem untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan, yang berarti ini menjadi sebuah pembaruan terhadap suatu sistem. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak lapisan pertama yang ditempatkan pada memori pada saat komputer dinyalakan atau booting. Fungsi sistem informasi mempunyai peran penting dalam suatu sistem komputer sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Dan yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Nanti dilanjut oleh teman saya, yaitu Rofi. Baik, yang selanjutnya yaitu metodologi pengembangan sistem informasi. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Kemudian ada macam-macam metodologi pengembangan sistem. Yang pertama, metode System Development Life Cycle atau biasa disingkat dengan SDLC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Makanya disebut dengan metode tradisional atau metode klasik. Yang kedua, metode waterfall, sering juga disebut dengan metode sequential linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Yang ketiga, ada model prototyping. Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem, di mana requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antar user dan juga analis. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nomor 4, model RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur dan menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Nomor 5, model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototype dengan sekuensial linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan pengembang mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Nomor 6, Object Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur, data, dan perilaku dalam satu entitas. Nomor 7, metode End User Development. Di sini pengembangan dilakukan secara langsung oleh end user. Keterlibatan langsung end user sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya, tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Materi terakhir adalah materi tahapan pengembangan sistem informasi menggunakan sistem SDLC. SDLC tersebut memiliki tahapan-tahapan berikut. Yang pertama adalah Requirement Gathering and Analysis. Adalah proses pengumpulan kebutuhan untuk dianalisis dan
mendefinisikan kebutuhan untuk dicapai oleh program. Yang kedua ada desain, perancangan perangkat lunak sebelum dibuatnya kode. Yang ketiga adalah implementation, di mana tahapan ini seluruh desain yang sebelumnya dibuat diubah menjadi kode-kode program. Kode tersebut berbentuk modul yang akan digabungkan ke tahap selanjutnya. Yang selanjutnya adalah testing atau attesting dan interaction, di mana tahap ini adalah tahap penggabungan modul dan mengetahui apakah perangkat lunak tersebut telah sesuai atau tidak. Selanjutnya adalah verification atau proses memverifikasi perangkat lunak apakah sudah disetujui atau belum. Selanjutnya adalah operation atau maintenance, adalah tahap di mana perbaikan kesalahan yang belum ada di tahapan sebelumnya. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.